Isn't it nice when things just Sebab pandemik COVID-19 jadi belajar online pula. Kat kelas je yang ada kawan aku malas. Apatah lagi kat rumah dan assignment yang bertumpuk macam ni. Ish. Saya, ayo ngerjain tugas. Katanya mau ngerjain tugas bareng. Ayo sini HP-nya disimpan dulu. Ish. Kenapa ya aku tak ada semangat nak belajar dan buat assignment? Ya, gimana mau ada motivasi buat belajar? Kamu aja sibuk main game mulu. Belajar mesti ada motivasi ke? Ya iyalah, belajar harus ada motivasi. Nih ya, motivasi belajar menurut Novianti 2011 adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang tertarik untuk belajar sehingga memiliki keinginan untuk terus belajar. Nah, selain itu, ada juga yang namanya jenis-jenis motivasi. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Menurut Jamarah, dalam Masni tahun 2015, motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu itu sendiri yang tidak dirangsang dari luar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas dan belajar karena keperluannya untuk mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, bukan untuk mendapatkan hadiah dan pujian. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Menurut Masni tahun 2015, motivasi ekstrinsik timbul dari pengaruh di luar diri individu, seperti adanya ajakan, suruhan, dan paksaan dari orang lain, sehingga individu mau melakukan sesuatu. Contohnya, belajar hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang tinggi untuk lulus dan mendapatkan pujian serta penghargaan. Ada tak karakteristik individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi? Ada saya. Nih ya, aku sebutin ciri-ciri individu dengan motivasi belajar tinggi menurut UNO 2008, yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan individu untuk belajar dengan baik. Lalu ada juga nih prinsip-prinsip dalam motivasi belajar, di antaranya motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, motivasi saling berhubungan dengan kebutuhan dalam belajar,
motivasi membentuk rasa optimisme dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi belajar. Oh, macam tu ya, Vi. Nah, terus ada juga nih saya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar menurut Tersono dan kawan-kawan tahun 2000. Pertama, cita-cita atau aspirasi. Ini merupakan target yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan yang ditetapkan dalam satu kegiatan mengandung makna bagi siswa. Kedua, kemampuan. Kemampuan dalam aspek psikis. Contohnya, kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan daya pikir analisa. Ketiga, kondisi. Nah, ini ada kondisi fisik dan kondisi psikis. Keduanya itu saling memberi pengaruh dalam memotivasi siswa. Pada kondisi fisik, jika siswa yang kurang sehat, maka motivasi belajarnya berbeda saat siswa dalam keadaan sehat. Nah, dan pada kondisi psikis, saat siswa sedang bersedih, biasanya siswa tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga dia lebih banyak melamun daripada mengerjakan tugas yang diberikan. Keempat, kondisi lingkungan. Dalam hal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau kampus, dan juga lingkungan masyarakat. Kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Dalam hal ini, unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, seperti situasi kondisional yang meliputi gairah belajar, situasi belajar, dan emosi siswa. Keenam, cara dosen mengajar. Pada faktor ini, seorang dosen harus mempersiapkan diri sebelum mengajar agar nanti apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima. Selain itu juga, dosen harus menciptakan hubungan yang baik dengan mahasiswa. Lalu ada tak strategi untuk meningkatkan motivasi belajar kita? Menurut Klaus Semeler dalam Masni 2015, strategi meningkatkan motivasi diantaranya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunda tugas dan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Kedua, dapat membahas bersama teman-teman. Ketiga, dengan senang hati mengecek dan memperbaiki tugasnya kembali hingga benar-benar baik. Keempat, bertanggung jawab atas keberhasilan dalam belajar. Kelima, melakukan hal yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang keenam, menjalani hubungan yang baik antara mahasiswa, dosen, maupun sivitas akademik.